Beliau juga seorang BOD dan juga komisioner, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman jam terbang beliau di bidang HR. Oke, tanpa berlama-lama, Bapak dan Ibu, mari kita sambut bersama narasumber kita malam ini, Coach Bima. Kepada Coach Bima, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik Mbak Ati Silaban Hati. ya. Ati dari kata hard. Ini orang keras nih ya. Baik, terima kasih teman-teman ya yang sudah mengundang ya saya untuk sharing materi yang sebenarnya ini eh, repeat problem. Kalau kita bicara improvement, bicara kaizen, bicara tentang bisnis proses, ini repeat problem yang selalu berulang ya. Nah, sejak kapan? Sejak masa-masa sebelum Marsinah ya. Mungkin upah minimum itu sebelum tahun 80-an sudah berlaku. Makanya ada PP 881 ya tentang perlindungan upah. Ya, kemudian ada proses perubahan konsep KHM, KHL, kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup layak yang harus disurvei ya, harus dilakukan mengakomodasi ekonomi lokal dan seterusnya yang sangat kompleks gitu ya. Ini terus menerus repeat problem. Orang Kaizen itu, orang-orang improvement spesialis itu jengkel sebenarnya. Ya, kenapa kok masalah berulang-ulang terus? Kita tahu ya, sekarang ini mungkin sehari 2 hari yang lalu atau mungkin 3 hari yang lalu, demo udah mulai muncul di gedung DPR MPR. Ya, topiknya udah lain. Ya, topiknya tentang tuntutan di atas 10%. Ya, ada yang bilang 11,5% gitu ya. Kalau Said Iqbal tuh udah bilang 10%. Ya, karena kalau 12% sudah bertentangan dengan guardrail Permenaker apa namanya 16 yang 2024 ya. Karena dijelaskan bahwa mayoritas yang bisa diserap oleh pengusaha itu sebenarnya ini konsep lama 12% ya. Kalau dulu biasanya dalam PP kita bernegosiasi dengan serikat pekerja serikat buruh itu maksimal yang diserap oleh pengusaha itu 10%. Sekarang malah 12%. Guardrailnya seperti itu 12% ya. Nah itu terus berulang. Bayangkan sudah berapa tahun nih 2025. Jadi udah berpuluh-puluh tahun masalah berulang-ulang ya. Dan kalau saya beberapa kali ke Vietnam, prihatin Vietnam bisa begitu cepat karena model-model kayak gini udah terselesaikan, tersentralisasi. Ya, wah karena komunis Pak, bukan masalah komunis, mau ateis, mau agnostik gitu ya. Ini soal masalah sistem dan keadilan di dunia yang bisa diciptakan gitu loh ya. Mestinya kita bisa mengoreksi dan memperbaiki. Nah, eh kemudian yang kita lihat bukan hanya PP 81 ya, Undang-Undang 13 2003 ya sudah mencoba mengakomodasi. Bahkan di situ sudah jelas tuh. Ada di pasal 88 ya. Jadi pasal 88 di Undang-Undang 13 tuh ada bagian yang membahas ayat 1 dan seterusnya yang membahas tentang komponen kenaikan upah harus mempertimbangkan apa itu di state di situ jelas ya. Ada kaitannya dengan pertumbuhan, ada kaitannya dengan KHL, ada kaitannya dengan produktivitas. Itu artinya apa? Wajib menjadi pertimbangan dasar selain inflasi ya. Ya itu. Nah, kemudian juga di dalam undang-undang yang baru yang 6 tahun 2023 juga jelas. Jadi harus mempertimbangkan dua aspek. Itu juga 88D kalau nggak salah pasalnya ya. Bahwa yang namanya kenaikan upah itu, upah minimum itu harus mempertimbangkan dua faktor, faktor ketenaga kerjaan dan faktor yang terkait dengan aspek ekonomi ya. Nah, itu dua itu muncul gitu ya di Undang-Undang 13 muncul,
di Undang-Undang 6 tahun 2023 yang terkait dengan Cipta Kerja itu muncul semuanya, ya. Terus yang ini kita bicara regulasi dulu supaya kita comply. Terus yang berikutnya adalah Undang-Undang 13 melahirkan Kemen 49 tentang struktur skala upah yang kemudian ada PP 78 2015 ya. Kemudian ada Permenaker 1 2017 gitu ya. Intinya apa? Perusahaan wajib memiliki ya dengan sedikit ancaman kalau nggak akan disahkan PP maupun PKB-nya. PKB-nya didaftarkan ya. Kalau PP-nya harus dilampirkan. Itu sebenarnya mendorong perusahaan untuk mengakomodasi basic aturan tentang pengupahan yang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan karyawannya. Karena apa? Ada PKB, ada kesepakatan gitu ya. Nah, itu poin yang saya kira sangat menarik. Artinya pemerintah sudah berusaha untuk basicnya dijalankan. Akan tetapi yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya adalah kita nggak mungkin bicara basic, kita harus bicara lebih lebih lanjut, advance, ya. Apa itu? Kalau kita belajar job evaluation selalu hanya bicara tentang nilai bobot jabatan, tidak memperhatikan company size, tidak mempertimbangkan perusahaan spesialis yang terkait dengan bisnis khusus atau riset atau jasa atau manufaktur atau research and development, belum sampai ke arah sana. Beda dengan yang di eh, alat metodologi yang lebih lanjut, ya. Ada lagi bagaimana kita memastikan bahwa resiko-resiko itu benar-benar sudah diakomodasi. Risiko-risiko perusahaan bisnis maupun risiko-risiko pekerjaan dan seterusnya. Artinya apa? Bukan cuma bobot pekerjaan, tetapi kondisi ekonomi perusahaan itu juga dilihat gitu. Nah, poinnya ada di situ. Mau saya tekan di situ. Kemudian ada yang namanya judicial review ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga muncullah keputusan MK 168 tahun 2023 yang listnya banyak banget itu. Cuma malam ini kaitannya sama pengupahan, saya akan singgung ke pengupahan. Apa itu? Bahwa para pimpinan daerah gubernur itu wajib menetapkan UMSK, upah minimum sektoral, kota, kabupaten, provinsi, gitu ya. Ini artinya salah satu hal yang ditekankan oleh MK yang untuk industri-industri khusus yang memang harus dilindungi wajib untuk dibuatkan. Ya, kalau tidak akan ada masalah pelanggaran dari si aspek ketenagakerjaan oleh pimpinan wilayah ya, pemerintahan artinya gubernur. Apalagi yang mau saya tekankan ke posisi sampai di situ. Judicial review juga mempertegas penguatan badan statistik BPS ya. Posisi BPS makin kuat di situ. Apa itu? BPS sebagai lembaga, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan data tunggal terkait dengan pengupahan yang ada di Indonesia, BPS. Ya, jadi artinya apa? Jangan kita mencoba-coba bersurvei-surveian, ya, berlokal-lokalan untuk berlomba-lomba untuk survei, ya, yang akhirnya bertentangan dengan amanat undang-undang nih, karena sudah jelas bahwa data itu ya harus dari lembaga yang berwenang, ya. Di pasal judicial review itu menegaskan bahwa terkait dengan single data maka itu wajib disampaikan oleh Badan Pusat Statistik gitu ya. Nah, berarti gimana? Wajib di-clear. Nggak bisa BPS itu pusat begitu nggak berani di-clear, wajib di-clear karena apa? Amanat undang-undang. Kalau nggak gimana? Petun nanti gugatan terhadap lembaga pemerintah yang tidak menjalankan tugas yang semestinya, keterbukaan data, ya. Jadi ini sebagai pengantar teman-teman ya. Jadi betapa repeat problem itu problematikanya nggak terselesaikan, hit and run terus setiap tahun, ya. Bahkan saya kebetulan sebagai anggota Dewan Pengupahan di tingkat provinsi ya,
di Jawa Tengah, belum ada yang berani ngambil keputusan di level apa namanya provinsi terkait dengan upah minimum ini. Karena apa? Dengan adanya keputusan Menteri Tenaga Kerja Permenaker 16 tahun 2024, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan secara nasional kenaikan upah itu yang 6,5% itu privilege-nya Pak Prabowo gitu. Nah, artinya apa? Gubernur merasa UMSK saya, tapi kalau masalah kebijakan nasional yang 6,5% seperti 2024 ya, Permenaker 16 2024 nunggu Pak Prabowo gitu ya. Dan kita tahu ya, Mbak Silaban ya, dan teman-teman lainnya ya. Ya kalau Pak Prabowo kan pengennya tampil gitu kan sebagai superhero untuk mendeklar biasanya begitu ya. Itu harus dipahami. Kalau kita kan orang HR tahu psikologi yang kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Ya tunggu dulu. Tetapi saya juga surprise ketika saya sharing tulisan saya di beberapa grup gitu ya, yang betul-betul antusias untuk mencoba kita mendiskusikannya ternyata HRcom. Ya saya member HR di beberapa tempat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sampai ke Jakarta dan seterusnya. Ternyata Medan duluan gitu yang meminta berani untuk mengkonfirmasi, yuk kita diskusikan. Nah itu ya. Jadi saya appreciate nih teman-teman apa namanya Medan gitu ya. Pak Bima 1 jam aja kata Pak Nafril. Ya nggak apa-apa. 1 jam 2 jam juga nggak ada masalah karena saya pengen mencoba berbagi ya. Nah tentu posisi saya dalam hal ini bukan sebagai anggota Dewan Pengupahan ya, tapi sebagai seorang saintis saja. Karena saintis saya lebih bebas untuk menyampaikan ide-ide saya. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman ya. Jadi saya berarti apa? Berpijak pada peraturan normatif. Bima menyampaikan apa yang dipahami dalam rangka menafsirkan normatif yang diatur oleh undang-undang, oleh keputusan MK. Jadi apa yang disampaikan itu adalah kewajiban sebagai seorang saintis, kira-kira begitu ya. Jadi saya nggak ambil pusing gitu ya. Jadi tolong jangan dikaitkan saya sebagai anggota Dewan Pengupahan ataupun Dewan Pakar Pengupahan karena posisi saya sebagai Dewan Pakar Pengupahan. Nah, teman-teman saya akan gunakan saja slide ya untuk apa namanya sharing. Jadi sebagai pengantar tadi sudah saya sampaikan. Saya akan coba share screen ya. Iya Pak, silakan Oke, Pak. baik ya. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke. Oke. Oke ya. Model komposit penetapan upah minimum di Indonesia. Nah ini dia. Kok Pak Bima tiba-tiba kok ngomong model komposit itu seperti apa sih? Dasarnya apa sih gitu? Jadi saya penelitian disertasi saya itu spesialisasi saya itu adalah di data pemodelan komposit statistiknya. Ya, bisa ulang lagi karena memang sudah berkecimpung dalam dunia perstatistikan. Model disertasi saya adalah komposit, model komposit ya. Sehingga ini yang saya gunakan karena melihat fenomena yang ada, wah ini hanya bisa terselesaikan oleh model komposit ini. Ya, model komposit banyak dipakai ya. Nah, salah satunya saya amati bisa kita gunakan dengan mengakomodasi apa yang disampaikan oleh undang-undang kita. Minimal faktor ekonomi dan ketenagakerjaan itu harus diakomodasi. Nah, bedanya dengan Pak Pur Menteri Keuangan, model disertasinya dia adalah menggunakan apa namanya sebenarnya prediktif analitik juga, sehingga ada namanya lead-nya Pak Pur itu kepakai untuk memprediksi bagaimana pergerakan apa namanya mata uang dan seterusnya, makroekonomi dan seterusnya sebagai alat prediksi yang lumayan sahih ya. Nah, kurang lebihnya ada kemiripan, tetapi saya menggunakan istilah yang namanya model komposit. Nah, ternyata model komposit itu kepakai juga terkait dengan mempertimbangkan yang ditekankan di pasal 88 Undang-Undang 13 2003 yang juga mengakomodasi pasal 88D atau C yang terkait dengan
Undang-Undang Cipta Kerja 6 tahun 2023 bahwa harus mengakomodasi minimal 2, apakah inflasi, apakah masalah ketenagakerjaan. Nah, dalam hal ini saya mempertegas apa yang disampaikan Undang-Undang 13 2003. Apa itu? Upah minimum wajib mempertimbangkan 4 hal. Langsung saya sampaikan ke teman-teman. Undang-Undang 13 pasal 88 itu mempertegas ya bahwa kenaikan upah harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, KHL, kemudian produktivitas. Nah, inflasi ya udah otomatis kita nggak bicara lagi. Nah, artinya apa? Dasar saya untuk membuat komposit model itu seperti itu. Sayangnya komposit model ini nggak pernah dimunculkan semenjak Undang-Undang 13 2003 itu disahkan, gitu. Formulanya nggak muncul, hanya bicara kualitatif saja, nggak bicara kuantitatif. Nah, inilah saya mencoba menjembatani, ya, termasuk dalam konteks ini saya mengakomodasi judicial review yang keputusan MK yang merevisi atau mempertegas pentingnya penggunaan data statistik, data BPS dalam penentuan upah minimum. Pas ketemunya, momentum ini pas, ya. Jadi artikel-artikel saya berulang kali terkait dengan ini mengingatkan, ya, bahwa pendekatan matematika di era big data terkait dengan HR itu sudah keharusan, hukumnya sudah wajib, kira-kira begitu, ya. Nah, kenapa? Karena ini kerangka yang sangat komprehensif. Berapapun variabel yang kita punya, asal datanya ada, bisa saya masukkan, gitu loh. Bisa kita masukkan. Ya, nggak cuma yang 4, bisa aja yang 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 10. Bahkan setiap perusahaan bisa membuat model terkait dengan struktur upah yang ideal dengan upah minimum yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Bisa saja. Nah, ini pentingnya di situ. Nah, dengan demikian apa? Ya harus melek big data. HR kalau nggak punya kemampuan membaca data, mengumpulkan data, mempredik data, ya agak susah, ya. Nah, oleh sebab itu di dalam konteks pembelajaran kita, sharing kita malam ini, saya memberikan link chatbot khusus kenaikan upah. Saya sebenarnya buat 2, tapi yang saya berikan 1. Yang saya berikan yang 1 aja. Jadi chatbot khusus untuk memahami pemikiran Bima Hermasto merasionalisasikan kenaikan upah yang berbasis pada model komposit. Nah, itu yang saya tekankan. Jadi pendekatan ini terintegrasi ya. Jadi 3 tingkatan itu upah minimum, upah minimum kota kabupaten, provinsi, dan UMSK ini harus kita hitung dengan data yang makin transparan, proporsional, amanat dari keputusan 168 KMK. Ya itu kita akomodasi semua, ya. Jadi kondisi makro, mikro, produktivitas di situ juga muncul. Nah, disinilah yang saya katakan BPS menjadi strategis. Kenapa? Kalau kita bicara 4 variabel kunci kenaikan upah, inflasi, ada di BPS, Bank Indonesia BPS lah. KHL, BPS ada di situ. Kebutuhan hidup layak ada di BPS. Produktivitas BPS lagi. Karena apa? Tenaga kerja, produktivitas per sektor itu semua di BPS. Gitu ya. Apalagi ya, inflasi, pertumbuhan ekonomi, KHL, productivity, semua BPS semua ini, teman-teman ya. Ya oke, kalau mau data tenaga kerja PDRB ya produktivitas ya tenaga kerja yang sahih mungkin di Senaker. Tapi ingat ya, saat ini kita harus mengapresiasi segala hasil kerja BPS itu dengan baik, ya. Kemarin saya diskusi dengan Pak Gub ya, dalam tanda kutip kurang begitu berkenan dengan beberapa datanya BPS. Saya bilang nggak bisa. Suka tidak suka, jelek atau bagus, BPS itulah yang diamanatkan undang-undang untuk single data. Jadi nggak boleh kita menolak apapun putusan hasil kerja BPS. Kira-kira begitu, ya. Ya, jadi teman-teman semuanya, ini orang HR udah mulai masuk nih. Berarti apa? Anda harus bisa menerima
bisa memahami dan bisa mengukur nih dari data BPS atau dari data yang Anda miliki ya. Oh, inflasi sekian, year to year September sekian. Oh, KHL dari data BPS sekian. Ya, 64 elemen silahkan ya. Tetapi dalam hal ini kebijakan lokal untuk menentukan yang namanya data, kesahihan data dengan kita melakukan survei sendiri kagak laku. Karena keputusan MK 168 itu mempertegas, BPS nih yang harus bermain. Kira-kira gitu. Ini ranahnya BPS. Jangan sekali-sekali gubernur bikin survei-survei sendiri. Itu kira-kira begitu ya. Kemudian produktivitas itu makin transparan, berapa jumlah tenaga kerja terserap di industri, berapa proses year to year kenaikannya, itu semua terdokumentasikan. Jadi kalau ada yang mengatakan data nggak ada, berarti apa BPS nggak kerja. Ini yang harus saya garis bawahi. Data nggak ada, BPS nggak kerja. BPS nggak kerja, dia bisa lalai dengan apa undang-undang. Artinya apa? Bisa kita tuntut rame-rame. Nah, itu nggak main-main di situ ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi udah pasti. Ya, jadi Anda bisa lihat repeat problem itu selalu terkait dengan survei dulu Pak kita bareng-bareng sama SBY. Saya ingat tuh ketika saya menjadi salah seorang HR di satu perusahaan yang waktu itu karyawannya kurang lebih 7.000 ya. Apa yang kita inginkan dalam kenaikan upah tersebut? Pak Bima, kita survei bareng yuk. Gila, survei bareng kan subjektif sekali. Pasarnya pasar yang mana gitu kan? Pasar yang di tengah kota, di pinggir kota, beda semuanya. Harga LPG aja beda-beda, ada upah maksimum, upah apa namanya HET gitu. Tetapi dalam konteks begitu di sub pangkalan itu udah harganya beda banget gitu. Sub pangkalan beda lagi. Jauh dari apa namanya SPBE beda lagi makin jauh. Ya, jadi artinya di sini teman-teman semuanya permasalahan selalu berulang karena apa? Objektivitas terhadap pengukuran nggak bisa terjadi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, upah minimum provinsi ya, apa yang Pak Bima ingin sampaikan sama dengan upah minimum kota, kabupaten. Artinya apa? Ya, di situ ada perhitungan kenaikannya berapa ya, inflasi plus gitu ya. Ada composite score, teman-teman nggak usah pening kepalanya ya. Di latihan chatbot yang saya buat itu, Anda tinggal masukkan data, Anda bisa diskusi dan dijawab dengan baik ya karena saya sudah memasukkan data, formula dan segala macam yang terkait dengan peraturan-peraturan kenaikan upah ya. Nah, kemudian ada adjustment skill dia baru lagi nih teman-teman, tapi itu sesuai dengan undang-undang, amanat undang-undang. Jadi saya membuat formulasi ini bukan cuma sekedar menafsirkan, tetapi bagaimana untuk membuat ini terjadi ya, membuat ini terjadi. Dan tentu dalam hal ini saya juga membuat skenario terbaik, moderat, atau terburuk. Ya, sehingga saya bisa ngomong, ya kenaikannya sekarang paling-paling sekitar 5%, 4-6%. Kalaupun di atas itu, maksimal itu mungkin sekitar 7%, 7,5%. Tetapi dibandingkan dengan tahun lalu Pak Prabowo mengumumkan 6,5%, rasa-rasanya sih sekitar plus minus 5% itu. Kira-kira begitu. Nah, adjustment skill ini kontrol teman-teman semua ya. Jadi adjustment skill itu kalau Anda nanti latihan dengan chatbot yang saya buat, apa sih adjustment skill? Anda tinggal ketik aja adjustment skill, formulanya Dr. Bima ini apa gitu, gitu. Langsung dia muncul penjelasannya, langkah-langkahnya seperti apa. Kenapa kok menggunakan guardrail 6%? Kenapa kok pemerintah menggunakan 12% untuk maksimumnya? Nah, ini beda nih. Ya, adjustment skill yang saya buat dengan menggunakan benchmark 6% itu betul-betul untuk memastikan minimal di atas inflasi. Jaminan di atas inflasi itu muncul di situ. Nah, pemerintah membuat maksimal yang bisa diserap 12%, yang tadinya mungkin kalau dalam teman-teman yang udah para senior paham banget. Ya, ada ketentuan klausul di PKB
masalah ekonomi makro. Kira-kira begitu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini caranya ya. Jadi perhitungan skor UMSK ini ada 2 yang agak membedakan. Apa itu? Ini yang tidak dimunculkan di ketentuan normatif kita, tapi saya tafsirkan bahwa UMSK itu harus ditentukan di dalam, nah ini ya, 2 elemen utama, 2 faktor utama yang saya sebut sebagai skor sektor, itu yang pertama, skor sektor. Yang kedua adalah skala sektor. Ya. Istilah ini saya sampaikan supaya teman-teman bisa memahami, oh ternyata ada faktor pembeda lagi ya antara upah minimum dan upah minimum sektoral. Saya yakin yang membuat judicial review memutuskan 168 ya belum sampai kepada titik yang namanya skor sektor maupun skala sektor. Hakul yakin. Karena apa? Karena ini membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan dalam bentuk matematika. Ya, nah ini saya coba munculkan teman-teman ya. Jadi bagaimana Pak Bima? Nah ini, jadi tetap ada pertumbuhan sektor, tetap ada produktivitas sektor, ada skor sektor, ada skala sektor. Sehingga muncullah sektor skor, ini adalah normalized growth ya, kali 0,6 dan normalized productivity kali 0,4. Sesuai dengan apa? Pertumbuhan sektor dan produktivitas sektor. Jadi apa? Pabrik tahu beda dengan pabrik baterai. Pabrik batu bata beda dengan pabrik makanan anak-anak. Itu. Telkom, telekomunikasi beda dengan oil and gas. Beda lagi retail gitu ya. Jadi artinya apa? Perhitungan skor sektor itu betul-betul melihat bagaimana dinamika di sektor tersebut gitu loh. Kalau dalam bahasa keputusan MK 168, risiko bisnis dan perlindungan sektor bisnis yang potensial. Jangan samakan dengan UMK yang atau UMKM yang bisa mendapatkan hanya mungkin sekian persen dari upah minimum. Beda jauh. Nah, ini saya munculkan dengan bobot pertumbuhan sektor 60%, artinya sektor yang bagus nih. Dan produktivitasnya tetap kita pertimbangkan jadi 40% di sektor tersebut. Ya, dari sektor tersebut gitu ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Nggak usah ngitung. Teman-teman ini era big data, sudah ada AI. Saya buatkan chatbot. Anda pakai, Anda buka, Anda bersimulasi di situ. Ya, di file saya ini, di halaman terakhir itu ya, menjelang terakhir itu ada link yang Anda bisa klik untuk masuk ke dalam AI ChatGPT yang terkait dengan data normalisasi growth, normalisasi productivity, menghitung data komposit dan seterusnya. Itu tinggal ngeprom aja ya, tinggal Anda masukkan ya. Jadi nggak ada kesulitan. Pak, saya ini bukan orang matematika, saya bukan orang statistik. Zaman now nggak perlu Anda jago coding untuk membuat suatu hal yang sifatnya algoritma yang umum atau algoritma yang sesuai kebutuhan kita sebagai orang HR gitu ya. Meskipun saya certified rapid manner juga data analytics gitu. Ya, saya hanya menginspirasi teman-teman jangan takut karena apa? Semuanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang nggak perlu ahli algoritma yang mendetil, nggak perlu coding yang mendetil. Karena apa? Python dan Pandas pun sudah melakukan operasionalisasi di OpenAI ChatGPT. Cukup baik, ya. Oke. Nah, dari skor sektor kita berkenalan yang namanya skala penyesuaian, skala sektor. Ya, di sini ada lihat ya, ada sektor yang lemah, sektor yang sedang, sektor yang stabil, ada sektor unggulan. Artinya tiap perusahaan sebenarnya beda-beda. Tinggal Anda nanti akan bisa menentukan dari skor sektor, Anda termasuk perusahaan dengan golongan ekonomi sektor lemah, sektor sedang, sektor stabil, atau sektor unggulan. Saya yakin yang bikin 168 judicial review belum ketemu sama formula ini. Gitu. Sama seperti ketika saya belajar job evaluation-nya Mercer. Ya, mereka membuat company size, organization size, business line segala macam belum sampai saya belum sampai seperti itu ilmunya.
ya. Tapi begitu sekarang berjalan dengan pengetahuan, pengalaman sekian puluh tahun di HR, oh iya seperti itu. Hanya saya buat yang namanya skor sektor. Jadi kalau Anda mencari skala sektor dan skor sektor, bagaimana nggak akan ketemu? Karena saya sebut sebagai kecerdasan jalanan. Artinya Anda harus belajar sendiri, menafsirkan peraturan, dan Anda harus merekondisi pemahaman yang sifatnya basic sampai lanjut, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh perhitungan ya. Kalau UMP, kalau UMK, apabila Pak Prabowo sudah memutuskan, selesai sudah. Nggak ada perdebatan. 6,5% ikuti 6,5%. Pertanyaannya, bagaimana angka itu muncul? Kan begitu. Nah, angka itu muncul dari mana? Dari sini. Ya, dari mana? Dari sini. Ya, angka ini muncul dari sini nih. Ya, in UMP, upah minimum provinsi, in percentage inflasi plus composite times adjustment skill. Gampang kan? Nggak ada yang rumit kan? Oh, ini matematika nggak ada diferensial kok. Nggak ada yang namanya integral lipat 3, nggak ada di sini. Ini hanya matematika dasar biasa gitu. Ini yang perlu saya sampaikan, nggak rumit. Dan dengan adanya Andas, dengan adanya Python, adanya AI ChatGPT, semua udah selesai. Jadi Anda nggak ada kesulitan pemahaman itu. Berkali-kali saya sampaikan, hey, jangan Anda sensitif dengan AI. Saya nggak mau kerja pakai AI, otak saya tubul. AI plus me equal to return on investment. Bukan kita digantikan oleh AI, tapi kita akan digantikan oleh orang yang bisa menjadi seorang humanoid. Humanoid artinya apa? Orang plus AI lah yang akan menggantikan kita. Ya, itu termasuk HR, termasuk gitu loh. Kenapa? Saya nggak mungkin ngerekrut orang HR sekarang, dia nggak mahir dalam pemanfaatan AI. Nggak akan saya rekrut. Kenapa? Zamannya sudah berubah. Ya, mungkin 20 tahun lalu nggak ada dibutuhkan yang jago AI. Enggak, kalau sekarang saya butuhkan. Kenapa? Pekerjaan yang 2 hari, 3 hari cukup 1 jam, setengah jam kok. Kira-kira begitu. Ya. Nah, teman-teman, ini yang contoh perhitungan UMSK, ini contoh aja ya. Jadi ada data sektor, ada basis perhitungan, kita masukkan semuanya ke dalam Python atau Panda ya, atau menggunakan chatbot yang saya sudah berikan. Anda tinggal bermain-main di situ ya. Anda klik, Anda open, tampilannya sama seperti OpenAI ChatGPT ya. Jadi Anda tinggal gunakan. Nah, ini artinya apa? Data statistik BPS itu penentu saat ini. Silakan Anda masih mau bersurvei-survei, bermain-main survei sama SPSB, silahkan. Tetapi pahami bahwa itu bertentangan dengan amanat undang-undang. Kenapa? Faktor single data itu, satu pintu itu sudah diamanatkan ke BPS. Biarkan dia yang bekerja. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, integrasi UMP, UMK dan UMSK ini ada rasionalisasinya. Ya. Jadi angka 6,5% tahun 2024 pun kita bisa mempredik kira-kira 2026 berapa, kita bisa mempredik. Tetapi keputusan presiden itu keputusan politik. Jadi ingat ya, beda antara keputusan matematik dengan keputusan politik. Ya, keputusan politik tentu berbeda. Ada faktor-faktor pertimbangan-pertimbangan khusus yang lain. Harus ketemu Said Iqbal, harus ketemu dengan siapapun yang menjadi tokoh guru yang menentukan. Kira-kira begitu ya. Nah, oleh sebab itu saya sebut sebagai model komposit Dr. Bima gitu loh. Ya. Jadi saya disampaikan oleh teman-teman sini, Pak Bima model kompositnya pakai kasih nama aja Dr. Bima. Ya udah, saya kasih nama ini ya, supaya gampang untuk diingat ya. Jadi yang pertama berbasis data empiris, yang kedua adil dan berimbang prinsipnya, fleksibel dan adaptif, yang keempat mendorong produktivitas. Jadi artinya apa? Memang demikianlah gitu. Kalau Anda adjustment apa namanya guardrailnya di atas 12%, ya silakan Anda jadi pengusaha. Itu ya. Kalau menuntut di atas 12%, silakan Anda jadi pengusaha. Ya, kira-kira begitu. Tapi kita nggak hitam dan putih. Cuma dalam hal ini
Said Iqbal udah bicara 10%, mungkin 10,5%, yang lainnya udah ngomong 11%. Artinya apa? Guardrail yang dibuat oleh pemerintah tahun 2024 Permenaker 16 itu udah mulai dijalankan. Ya, meskipun kemarin udah minta 15%. Ya, di demo di DPR itu 15% mereka, ya. Jadi untuk membuat kebijakan untuk pengusaha, untuk pekerja semuanya diakomodasi dalam konsep komposit ini. Nggak ada kepentingan pekerja atau pengusaha yang tidak diakomodasi. Masuk di formula itu dan transparan, ya. Saya sampai ngomong ke Pak Gubernur, Pak, tolong buat war room yang isinya data visualisasi sehingga mereka teman-teman itu bisa melakukan simulasi data yang real. Jadi nggak asal-asal data dari langit, tapi data dari BPS itu tolong dibuat war room di salah satu kantor di Disnaker atau ruangan di Disnaker sehingga semua orang bisa ngecek datanya terintegrasi dengan big datanya BPS. Karena apa? Kalau nggak punya data, kita mau ngapain pembangunan ini? Akan susah, kira-kira begitu. Ya, jadi teman-teman semuanya, bagi pembuat kebijakan akan lebih gampang, sistematis dan transparan untuk upah minimum. Jadi repeat problem tuh nggak akan muncul lagi berulang-ulang terus gitu loh. Ya, nggak ada lagi apa namanya tuntutan KHL. Mana Pak Bima KHL-nya? Udah ada KHL-nya. Productivity Pak Bima ada productivity. Terkait inflasi, apalagi inflasi. Productivity growth ada. Ya, nah, mungkin di peraturan-peraturan sebelumnya termasuk di undang-undang yang nomor 6 tahun 2023 ataupun kenaikan upah di PP 36 tahun 2021 sudah mulai memunculkan formula tersebut. Tapi model komposit itu masih terbatas disampaikan tapi tidak dalam bentuk definisi yang operasional. Karena apa? Belum menyinggung, hanya bicara alfa, hanya bicara indeks gitu ya. Padahal yang saya mau adalah bicaralah sebagai model komposit. Artinya apa? Mengakomodasi kepentingan bersama. Ya, jadi pengusaha dapat, pekerja juga dapat. Ya, jadi ada diferensiasi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sektornya cukup baik. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk latihan dan pendalaman materi, teman-teman bisa akses chatbot, Anda klik aja itu, akses chatbot yang warna ungu itu. Ya, yang warna ungu Anda klik aja. Ya, Anda langsung kebuka chatbot di mana Anda langsung bisa melakukan eksplorasi dan juga perintah-perintah yang terkait dengan materi saya yang saya sharing malam ini. Ya, jadi kalau Anda menggunakan AI yang lain, mungkin nggak akan ketemu konsepnya apa namanya perhitungan model komposit. Nah, tapi di chatbot ini ada. Jadi Anda tinggal klik aja, jelaskan konsep apa namanya 4 variabel dalam model komposit dalam kenaikan upah, nanti dia akan muncul formulanya. Ya, Anda punya data, Anda masukkan, langsung Anda keluar prediknya. UMP Medan berapa? UMK-nya apa? Deli Serdang atau kabupaten mana yang di Sumut bisa langsung kita buat semuanya. Sepanjang datanya ada. Artinya BPS-nya mau berbagi data. Ya, kalau nggak mau berbagi data, PT UN aja gitu ya. Karena saya sudah melihat gejala-gejala untuk tidak mau membuka data-data yang sifatnya umum. Ya, kalau yang data umum nggak dibagi, apalagi yang data yang spesial. Padahal itu hak amanat undang-undang, kira-kira begitu. Ya, jadi chatbot ini akan membantu Anda memahami konsep-konsep kunci, remaja, predik atau formulasikan upah berbasis model komposit dengan 4 variabel: inflasi, growth, pertumbuhan ekonomi, KHL, kemudian productivity, muncul situ semuanya. Ya, sektoral Anda tinggal sampaikan, buatkan model terkait dengan UMSK berbasis pada sektor, skala sektor maupun skor sektor. Langsung muncul simulasi itu, ya. Jadi juga akan bermanfaat karena menyempurnakan chatbot tersebut, ya. Chatbot itu saya buat untuk teman-teman pakai semuanya, ya. Di situ juga teman-teman bisa menggunakan sebagai referensi ketenagakerjaan yang up to date, ya, karena sudah saya update sedemikian rupa untuk
menggunakan peraturan-peraturan terbaru sampai per tahun ini. Ya, jadi semuanya sudah saya masukkan di situ referensinya. Jadi buat teman-teman, aspek legal, aspek matematika, aspek ekonomi, semuanya sudah masuk ke situ. Ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ya, proporsional, iya. Transparan, iya. Perlindungan risiko bisnis, iya. Keberlanjutan itu prioritas. Ya, jadi harus digarisbawahi bahwa semua aspek makroekonomi sudah terakomodasi, aspek internal bisnis juga terakomodasi di UMSK, dan yang lebih penting lagi adalah semuanya pendekatan berbasis data, nggak ada yang dari langitan nggak ada, ya, karena fatwa MUI nggak ada, atau permintaan dari partai politik nggak ada, data. Jadi in God we trust, but everybody must bring data. Maksudnya apa? Teman-teman harus menekankan, serikat pekerja serikat buruh harus menekankan data rasionalisasinya apa, data storytellingnya bagaimana, gitu, ya. Pak Prabowo bisa ngomong 6,5% yang 0,5%-nya dari saya, 6%-nya usulan dari Menaker, fine. Menaker datangnya dari mana? Inflasi, fine. Apalagi? Nah, kan, disitulah namanya composite model masuk. Karena tidak mungkin tanpa composite model, karena apa? Satuannya beda, data perlu dinormalkan dan seterusnya, ya, sehingga kita dapat angka yang paling ideal. Oke, baik, kira-kira itu yang bisa saya share ya untuk malam ini. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Iya, kalau wah ada yang terima kasih banyak Coach Bima ya, atas sharing yang luar biasa barusan ya. Kita sudah dapat pemaparan, dapat link, tinggal klik, tinggal open, siap untuk digunakan. Dan terima ya, kasih juga Coach untuk apresiasinya untuk HR Community. Memang Coach, khasnya kita HR Community ini kalau ada ide itu langsung gercep, langsung gerak cepat. Begitu Coach kirim bukunya di grup kita, itu teman-teman langsung diskusi Coach. Jadilah webinar kita malam ini gitu. Oke. ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tanya jawab bersama Coach Bima. Bapak Ibu, teman-teman boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau kalau mau bertanya langsung, boleh Bapak Ibu bisa langsung raise hand ya. Yuk, silakan kita bisa mulai dari pertanyaan pertama. Silakan, Ya, boleh raise silakan. hand langsung kalau mau bertanya. Silakan, harus berani bertanya. Kalau tidak nanti menjadi manajemen training lagi ya. Jadi MT lagi ya, Pak. Iya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terlalu beratkah? Terlalu mudahkah? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung raise hand, open kamera, boleh langsung. Jangan khawatir ya, nggak akan ada SP. Tak akan ada SP. Oke, sepertinya mungkin teman-teman masih menyerap dulu nih, Coach. Banyak insight dari Coach Bima nih malam ini. Jadi mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari kolom chat ataupun nanti dari raise hand langsung open kamera. Mungkin saya melempar satu pertanyaan dulu nih, Coach. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke, Coach, dalam putusan MK 168 ini kan disebutkan bahwa prinsip baru penetapan upah itu harus lebih adil, proporsional, dan harus transparan. Nah, menurut Coach, dalam praktiknya nih, apa sih Coach langkah paling konkret gitu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai HR di perusahaan agar proses penetapannya upah ini benar-benar memenuhi tiga prinsip itu tadi. Misalnya bagaimana kalau HR bisa memastikan prosesnya ini bisa transparan, tapi ya tetap juga ya menjaga kerahasiaan data internal perusahaan. Mungkin itu, Coach. Ya, jadi gini, teman-teman semuanya. Perkuat pemahaman tentang struktur upah kita. Ya, kita harus bisa menjelaskan bahwa struktur upah itu dibangun atas dasar prinsip-prinsip pengupahan yang baik. Ya, itu harus digarisbawahi. Apa itu? Saya selalu menyampaikan, konsep pengupahan itu selalu lahir pada
5 azas yang wajib diikuti. Nomor 1, kita nggak mungkin nggak harus taat pada aturan pemerintah. Artinya apa? Secara normatif harus diikuti. Karena apa? Pemerintah ini yang punya kemampuan untuk memaksa para pelaku bisnis menjalankan apa yang diputuskan atas dasar prinsip keadilan sosial. Jadi nomor 1 itu teman-teman praktisi HR pastikan legal compliance. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum melakukan job evaluation grading system struktur upah yang baik dan tidak menggunakan metodologi yang betul-betul mengakomodasi makro dan mikroekonomi, susah itu, nggak akan bisa jawab, ya. Company size sudah dipertimbangkan antara perusahaan yang 30 triliun dengan perusahaan yang 100 miliar, yang 5 miliar, sudah belum? Belum ada Pak, belum ada di struktur apa job evaluation kita. Nah itu berarti apa? Harus belajar lagi, harus kita upgrade lagi, ya. Jadi yang nomor 1 itu harus minimal normatif. Tetapi untuk advance harus melampaui teknik-teknik alat-alat yang sifatnya basic. Kita harus melampaui itu. Yang kedua adalah internal fair, eksternal kompetitif. Ya, karena apa? Berkeadilan gitu ya. Karena apa? Transparan. Kalau transparan itu artinya apa? Semua informasi yang ada di luar perusahaan, ya, antar serikat buruh serikat pekerja pun mereka melakukan survei. Mereka melakukan salary survei gitu. Meskipun itu tidak diakui, tapi mereka paling tidak melakukan inisiatif itu. Kalaupun ada itu ya baik gitu. Sehingga yang nomor 2 tadi ya internally fair, yang ketiga externally kompetitif gitu. Ini juga sama, kemarin saya sudah mengkoreksi nih. Pak Agup bilang, kita ini Jawa Tengah KHL-nya baru 30-an% gitu. Di Jawa Timur itu 40-an%. Di Jawa Barat itu sudah 60-an% KHL. Kita paling kecil. Artinya apa? Jangan bilang kita sangat-sangat di bawah standar, tapi Mbok Yao bilang kita lebih kompetitif. Wah, gitu kan? Nah, langsung saya sampaikan sedikit koreksi. Pak, nggak boleh begitu. Pendekatan kata kompetitif itu dalam statistik pengupahan itu ada terjemahannya. Apa itu? Kompetitif itu plus minus 5% di atas atau di bawah market. Begitu. Kalau marketnya 1.000.000, ya plus minus 5%. Di atas 1.000.000, di bawah 1.000.000, 5%. Itu kompetitif. Tetapi kalau 50% ya kita underrated gitu. Below kompetitif, under competitiveness levelnya jauh gitu. Jadi sangat kurang kompetitif. Nah, itu yang istilah-istilah itu juga harus dipahami. Jadi 1 harus legal compliance, 2 internal fair, kita job evaluation-nya harus betul benar, eksternal kompetitif gitu, ya. Kemudian sustainability. Jadi proporsional itu artinya apa? Kepentingan pekerja pengusaha harus diakomodasi dalam konteks sustainability. Apa sustainability? Ini betul-betul menyangkut sawah ladang para pihak. Iya. Jadi data tadi adil iya, transparan iya, tapi sustainability harus dipahami. Kita nggak bisa biar sudahlah asal-asal ini aja udah jalan gitu. Enggak, kita harus bicara sustainability. Makanya ada konsep green HR kan sekarang ini. Kira-kira begitu ya. Nah, yang kelima itu betul-betul performance base. Ya, jadi kita harus tahu bukan cuma internal fair, eksternal kompetitif, sustainability ada, tetapi kita betul-betul mendorong kinerja superior, performance base gitu loh. Ya, kalau nggak begitu, ya kita ketinggalan sama Vietnam, jauh ketinggalannya. Saya berapa kali ke Vietnam, 3-4 kali kemarin awal tahun juga ke Vietnam, ketinggalan banget kita. Ya, jadi kita dulu ditakut-takuti dengan komunis sangat luar biasa. Ya, bapak saya, mbah saya gitu ya, betul-betul mereka merasakan zaman betapa berkuasanya Orde Baru sehingga mbah saya, bapak saya
ya pejuang 45 pun ya, mbah saya juga pejuang 45 merasakan bahwa situasi pada waktu itu yang namanya komunis sampai saat Orde Baru terus berkuasa, orang itu kalau sudah ditakutkan apa bau PKI itu takut semuanya, gitu loh. Ya, ternyata ketika saya main ke Vietnam enggak begitu. Di mana-mana ada spanduknya Karl Marx itu luar biasa di mana-mana, tapi sekarang ekonominya maju luar biasa. Artinya saya katakan ini bukan komunis ini. Ini mungkin sudah beralih ke kapitalis. Tapi kapitalis dengan tidak mengabaikan pemahaman awal komunis gitu loh. Ya. Jadi teman-teman semuanya sustainability iya, tapi yang paling utama adalah berbasis pada kinerja. Sehingga konsep 3P, P for performance, P for position, P for apa namanya potensial atau mungkin kompetensi gitu ya, person itu dijalankan dengan baik. Nah, adil, transparan, proporsional itu ada di situ. Kira-kira gitu, Mbak Tati Silaban ya. Jadi jangan kita berpikir terlalu rumit ya. Formula yang tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya mengakomodasi itu transparan datanya BPS ya, adil karena komposit semua variabel diakomodasi gitu ya, proporsional bukan cuma aspek ekonomi, Dr. Abid aspek Nigo ketenagakerjaan Pranam. juga dibuat. Kira-kira gitu, Mbak. Terima kasih Coach Bima. Terima kasih. Oke, di sini ada Bapak Fatar. Sudah raise hand, siap untuk bertanya. Silakan Silakan, Pak silakan. Fatar. Baik, terima kasih Bu Hartati. Selamat malam, Coach Bima yang saya hormati, juga untuk seluruh rekan-rekan SR Community. Izin Coach, ini mungkin lebih tepatnya sharing dan minta sedikit petunjuk atau pendapat dari Coach Bima. Eh, Gini Coach, jadi kan kebetulan juga saya ini kan salah satu eh, anggota dari Dewan Pengupahan Daerah Deli Serdang Coach, Ya, dari ya. Apindo. Baik, baik. Nah, Welcome. memang jadi kebetulan memang kemarin sudah ada rapat pertama kami memang untuk penentuan upah. Jadi yang mau saya sampaikan seperti ini, Coach. Tantangannya memang di sini kita, nah satu dari pihak pengusaha kan rata-ratanya Coach pasti mau ya menekan serendah-rendahnya. Seperti itu ya Coach ya. Dan dari pihak serikat buruh menaikkan setinggi-tingginya. Kadang-kadang itu saya di lapangan tuh agak lucu gitu kan. Tadi kan setelah Coach bagikan ada rasio yang sebenarnya yang bisa dipakai, memang itulah yang dipakai rumusnya. Cuman itu ini yang Coach bagikan yang lebih perfect ya, karena memang di Apindo itu kan Coach dia ada unsur dari pemerintah, BPS di sana, ada pakar dan sebagainya. Nah memang tantangannya seperti itu. Jadi kita untuk menemukan angka itu kadang angka yang kita masukkan, nah jadi serikat itu lebih sering nggak terima gitu kan. Walaupun misalnya, apalagi sekarang kita tahu nih Deli Serdang itu adalah kabupaten dengan inflasi tertinggi di Indonesia loh Coach. Jadi angka inflasi Deli Serdang itu paling tinggi di Indonesia kalau kita baca, dan memang kemarin dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik Deli Serdang. Nah, bahkan termasuk Provinsi Sumatera Utara. Artinya ini kami akan menentukan upah di tahun 2026. Nah, terutama juga nanti sektoral ini kita belum tahu nih, apa Coach juga ada apakah ada nanti juga pakai penetapan upah sektoral, kita nggak tahu nih ya dok ya Coach ya, karena di kami misalnya upah sektor makanan minuman itu 6,5% dari yang ditetapkan sama Pak Presiden ditambah 2% lagi Coach berdasarkan hasil keputusan. Jadi 2% dari upah yang ditetapkan. Nah, maksudnya pertanyaan saya itu kira-kira bisa nggak metode yang coach sampaikan barusan ini saya bawakan nanti di forum gitu kan, saya tampilkan. Tapi apakah ini jadi sesuatu yang saya kira nanti makin membuat forum jadi makin ini ya, makin bahasanya gimana ya Coach ya, jadi makin ruwet gitu. Karena memang penetapannya nggak mudah juga Coach, apalagi kita masukkan metode yang baru seperti itu Coach. Mungkin saya rasa itu aja Coach. Terima kasih. Selamat malam. Ya, malam. Oke. Jadi dari siapa tadi? Pak Patar ya? Atar Dari Coach Pak ya. Fatar, Pak.
Oke, langsung saya jawab ya. Siap. Boleh Pak, silakan Pak. Udah jam 9. Oke, baik ya. Teman-teman semuanya tahu nggak bahwa Pak Presiden itu sebenarnya melanggar MK? Ya. Tahu nggak penetapan 6,5% itu pelanggaran MK? Jadi kalau orang ahli hukum pasti akan tahu langsung Pak Prabowo dalam konteks pengupahan itu telah mengabaikan putusan MK. Kenapa? Di pasal 88D ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan juga putusan MK 108 itu jelas. Penetapan upah minimum wajib memperhatikan variabel ekonomi daerah dan kehidupan layak secara spesifik per wilayah. Berarti apa? Ya memang harus ada formula. Makanya nasional itu jangan bicara angka. Karena itu jangka panjangnya nggak bagus. Tapi bicara formula. Betul. Permen 16 2024 itu sebenarnya yang terkait dengan formulanya udah betul. Formulanya itu yang paling penting kita jalankan. Gitu. Karena apa? Kewilayahan, variabel kewilayahan itu spesifik. Kalau semua dipukul rata, dampaknya jangka panjang itu berbahaya. Betul-betul berbahaya. Dan itu jelas-jelas Presiden melanggar undang-undang itu. Kalau kita mau mendalami apa yang ada di pasal 88 ya di Undang-Undang 6 tahun 2023 dan putusan MK 168. Karena wajib memperhatikan variabel ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak secara spesifik per wilayah. Berarti semua pukul rata melanggar ketentuan itu. Oke. Kemudian dampak jangka panjang dengan penyamarataan 6,5% itu ketimpangan regional semakin melebar. Ya, yang KHL tinggi misalnya Bekasi, Batam, Balikpapan itu Anda bisa lihat ya, tidak cukup menjaga daya beli, misalnya demikian. Ya, sebaliknya dengan ekonomi lemah, ya akan terbebani karena kenaikan 6,5% melampaui kemampuan bayar usaha mikro dan kecil. Itu lagi gitu kan. Jadi sekali lagi daya beli pekerja di kota industri ya sebenarnya bisa makin turun tergerus ya. Di agraris ya makin turun ya. Jadi artinya apa? Perlu kebijakan dalam mengelola kenaikan upah dengan pendekatan semuanya sama. Memang nggak ada yang berani protes gitu loh. Apalagi Said Iqbal udah dipanggil sebelum putusan itu kan udah dipanggil duluan gitu. Tapi secara peraturan perundang-undangan itu nggak benar. Karena 6,5% itu jika inflasi di daerah lebih dari 6,5% tidak meningkatkan kesejahteraan real. Itu yang harus dipahami juga ya. Inflasi di Karang 7,2%, tapi kenaikannya cuma 6,5%. Teman-teman harus bisa coba menimbang, memilih. Karawang itu 7,2%, cuma dapat 6,5% upah realnya. Artinya apa? Tetap kehilangan daya beli masyarakat. Padahal inflasi itu minimal daya beli, gitu loh. Oleh sebab itu formula yang diajukan itulah yang harus diputuskan sebagai kebijakan, bukan angka jadi, kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah ini mungkin bahasa istilahnya apa ya? Upah minimum itu kan jaring pengaman, ya. Upah minimum itu jaring pengaman, ya. Kalau secara nasional diputuskan dengan angka flat persentase yang sama, fungsi perlindungan lokalnya itu nggak jalan, hilang. Ya, karena apa? Tidak mempertimbangkan KHL setempat, gitu loh. Makanya tolong formulanya harus diatur, disiapkan. Kalau pemerintah pusat langsung bicara angka final, dampaknya tadi yang saya sebutkan, orang bertanya KHL-nya mana, produktivitinya mana, ekonomi growth-nya mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Muncullah upah minimum menjadi politik angka. Kenapa politik angka? Oh, itu murni ekonomi kok. Kok diandai-andaikan dan diselesaikan dengan politik angka. Karena apa? Ini masalah sosial ekonomi, bukan masalah politik, tapi dilarikan ke politik gitu. Bagaimana mungkin Presiden mengambil keputusan ya nambah 0,5% dengan kehadiran seorang Said Iqbal atau yang lainnya? Ini kan negara yang harusnya kita bicara secara saintifik dan
ilmiah karena sosial ekonomi banget gitu loh. Ekonomi banget gitu loh, dibandingkan dengan masalah politik gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Dialog tripartit melempem, selesai sudah. Kita nerima gaji, Dewan Pengupahan, tapi tidak berkontribusi apa-apa. Karena sudah diputuskan oleh Presiden. Sehingga yang sekarang pun akan ngomong, ntar aja Pak, Presiden nanti mutusin. Ya, sehingga apa? Serikat pekerja, serikat buruh kehilangan ruang tawar. Sudah, nunggu Presiden aja gitu loh. Pengusaha kehilangan insentif produktivitas. Kenapa? Tidak ada formula produktivitas di situ. Makanya yang saya sampaikan di chatbot dan formula itu kan composite model itu mengakomodasi semua. Makanya ketika saya ketemu sama salah seorang profesor di bidang ekonomi yang terkait dengan composite model, dia ketawa. Itu memang seharusnya, dia bilang begitu. Ya ngerti composite model ya, karena nggak semua profesor juga ngerti gitu. Itu yang seharusnya. Karena apa? Apa yang di-concern para pihak diakomodasi di situ. Gitu. Ya. Nah, yang lebih fatal lagi adalah produktivitas itu nggak ada diukur itu. Padahal yang tadi saya sampaikan produktivitas wajib diukur. Karena apa? Kembali ke putusan MK 168 ya. Upah minimum harus memperhatikan produktivitas yang diukur demi keberlanjutan usaha terjamin. Gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, prinsip utama putusan MK ini adalah produktivitas tenaga kerja. Itu sudah sejalan dengan kebutuhan pengusaha. Ini harusnya diakomodasi. Flat, enggak. Flat itu politik dan inflasi aja itu, tekanan politik. Ya. Nah, jadi ini yang akan memacu kita untuk produktif sebenarnya kalau kita bicara produktivitas dimasukkan ya. Nah, akibatnya apa? Kita punya konsep aglomerasi kota ya. Ada istilah aglomerasi itu ya metropolitan yang menjadi daerah-daerah klaster yang berbasis pada kekuatan lokal. Akibatnya apa? Karena kesenjangan makin besar dengan pendekatan flat itu mengakibatkan migrasi tenaga kerja. UMK tinggi tapi ekonomi stagnan akan sulit menarik investasi baru. Itu terjadi sekarang. UMK rendah, inflasinya tinggi, kehilangan tenaga kerja. Ya, artinya sama. Jadi jangka panjang ketimpangan itu akan terjadi. Ya. Jadi Jawa Barat ya pada industri, Jawa Tengah ya upah rendah pada tenaga kerja. Ya, itu jangka panjang akan demikian. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Keadilan antar daerah nggak terjadi, menurun. Daya beli pekerja juga turun karena di beberapa tempat itu lebih rendah daripada inflasinya. Produktivitas tidak terukur, tidak tercapai. Ya, keseimbangan industri distorsi karena industri padat karya terkena dampaknya langsung. HI tripartit akan tidak efektif efisien, melemah. Ya, dan yang lebih penting lagi adalah Presiden menyimpang dari amanat Undang-Undang 6 2023 dan berlawanan dengan putusan MK 168. Jadi kalau Anda mendalami itu, maka kita bisa menyimpulkan ini nggak benar itu. Tapi siapa yang berani mengkoreksi keputusan final itu? Ya, harusnya DPR. Gitu. Tapi dalam situasi seperti ini, DPR yang cukup kuat dengan Gerindranya mungkin akan kesulitan untuk mengoreksinya. Ya, jadi kesimpulan saya kembali ke pendekatan berbasis variabel daerah, ya, kewilayahan sesuai amanat undang-undang. Gunakan formula bobot komposit. Wajib itu. Kalau orang yang paham matematika, ekonomi makro, investasi pasti akan larinya ke model komposit, ya, transparan, fleksibel dan berbasis data. Oke. Dan dan yang lebih penting lagi adalah pemerintah sudah betul ada guardrails 12%. Guardrails 12% itu sama dengan adjustment 6% yang saya buat di dalam model komposit untuk kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kota kabupaten. Ya, jadi kira-kira itu Mas Patar, Bang Patar, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Siap. Baik, Coach. Terima kasih pencerahannya, Coach.
Oke, terima kasih Pak Patar. Coach, ini jam 9:12, tapi ada pertanyaan nih Coach di kolom komentar. Masih boleh Coach? Ya, silakan saya sambil olahraga juga nih. Oh iya, Kaki saya masih terus gue sini. diskusi santai ya Coach, sambil Ya, silakan. olahraga. Oke, izin saya bacakan ini pertanyaan dari Pak Ivan. Menurut pendapat Coach Bima, apabila tren persentase kenaikan yang sudah diputuskan seragam secara nasional, seperti halnya 6,5% di tahun lalu. Nah, berlanjut di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Tentu upah minimum daerah yang sudah tinggi akan terus melesat tinggi, meninggalkan daerah-daerah yang upah minimumnya lebih rendah. Bagaimana efek panjang ke depannya dengan disparitas atau kesenjangan upah minimum antar daerah yang semakin jauh? Itu pertanyaannya, Coach. Selamat malam, izin Coach Bima dan Bu Hartati. Sepertinya tadi Coach Bima sudah sekaligus jawab di pertanyaan sebelumnya. Jadi mungkin apabila sudah dirasa cukup penjelasannya oleh Coach Bima, boleh dilanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Bu Hartati, terima kasih. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Oke, jadi tadi sudah dirangkumkan untuk Pak Ivan. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi nih, Coach, pertanyaan di kolom chat dari Pak Rudi. Coach, mohon pencerahannya, case gugatan PT-UN UMK Jawa Timur. Dan apakah hal ini bisa menjadi case-case di daerah atas ketidakpuasan nilai penetapan UMK daerah? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Coach. Dari Pak Rudi. Oke, ya, ini udah mulai gugat-menggugat ini ya. Itulah yang akibat tripartitnya tidak jalan, akibat Dewan Pengupahannya tidak bisa mengakomodasi permasalahan dengan baik, sehingga larinya ke sana, ya. Terus bagaimana di Jawa Timur? Kasus di Jawa Timur. Jadi teman-teman semuanya, kita harus pahami dulu nggak hanya Jawa Timur ya. Di Jawa Tengah juga sama, tapi belum sampai terjadi gubernur berani melakukan perubahan. Ya. Jadi saya sangat sarankan, rekomendasikan kepada Dewan Pengupahan dan juga lembaga tripartit yang ada di daerah gitu ya. Kita mengantisipasi. Ya. Jadi Kahutindo kalau nggak salah ya menggugat keputusan Jawa Timur UMK tahun 2025 ya. Jadi memerintahkan Gubernur Jawa Timur untuk mencabut keputusan tersebut dan menerbitkan SK baru. Ya. Tentu dengan adanya revisi yang ada, maka otomatis itu menegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur wajib menjalankan, karena apa? Dia nggak mengajukan kasasi. Ya. Proses itu mungkin aja, tapi disharmonisasi yang demikian akan memperkeruh posisinya untuk bergen politik yang akan datang. Ya. Makanya sebelum waktu itu Pak Lutfi dilantik, putusan UMSK itu pun direvisi. Ya. Jadi direvisi ya untuk menyelesaikan dengan baik, musyawarah mufakat. Jadi nggak usah diperpanjang gitu loh ya. Jadi apa kesimpulannya dari aspek hukum ini ya? Jadi sangat jelas ya, proses yang sudah dilakukan itu harus mengakomodasi amanat undang-undang. Ya, kalau tidak, proses gugatan itu sangat mungkin. Jadi artinya kembali kepada proses petun dan segala macam itu hal biasa. Cuma itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang profesional, sebagai anggota Dewan Pengupahan, atau wakil pekerja, atau wakil dari pengusaha, atau bagian dari lembaga tripartit gitu ya, maka kita harus mengembalikan segala sesuatunya prosedural. Jadi jangan sampai akhirnya gugatan yang secara substantif itu
eh, relevan, kita kalah. Ya, karena memang kita cacat. Ya, proses-proses yang terjadi tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Gitu. Nah, pertanyaannya, berani nggak melakukan petun pada presiden tuh dengan 6,5%, dengan menggunakan judicial review, dengan menggunakan undang-undang yang ada, penetapan 6,5%, nggak ada kan? Nggak ada, nggak ada yang menggugat. Padahal itu dari sisi HR itu salah satu kesalahan fatal itu. Jadi kalau sekarang besok 6,5% lagi, ya sama lagi melakukan kesalahan lagi, ya. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, pastikan kita bergerak berjalan sesuai dengan prosedural. Kalau tidak ya siap-siap saja kita digugat pekerja, ya. Karena kemungkinan somasi, ya, somasi bipartit, ya, pelaporan ke Disnaker itu menjadi hal yang akan mungkin terjadi di masa-masa berikutnya. Karena apa? Tren adanya kasus Jawa Timur itu menunjukkan bahwa sangat penting menjalankan amanat prosedur ketenagakerjaan normatif, ya, bukti-bukti administratif harus baik didokumentasikan, komunikasikan bipartit atau tripartit dengan baik bila ada pelanggaran, dialog harus jalan, Dewan Pengupahan itu tidak hanya menerima gaji buta, meskipun nggak besar gitu ya, harus bisa menghasilkan rekomendasi dengan dasar peraturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang 13 sampai kepada keputusan MK 168. Ya inflasi, ya pertumbuhan, ya KHR, ya produktivitas. Oh itu yang dipegang rekomendasinya, formula tadi yang saya sampaikan dipakai, lebih enak kita untuk berkomunikasi dan berada dalam halaman yang sama dengan serikat pekerja, serikat buruh maupun dengan pengusaha Apindo ataupun dunia akademis. Kira-kira gitu, Mbak Silaban. Baik, terima kasih Coach. Terima kasih juga pertanyaan dari Pak Rudi yang disampaikan melalui kolom chat. Mungkin sekaligus juga pertanyaan dari Pak Rudi tadi sebagai penutup di webinar kita malam ini ya Coach ya. Baik. Iya, luar biasa banyak insight baru yang kita dapatkan malam ini dari Coach Bima. Terima kasih banyak Coach atas waktu dan ilmu yang dibagikan, benar-benar membuka wawasan kita semua, khususnya para praktisi HR. Dan tentu terima kasih juga untuk seluruh HR community peserta yang sudah aktif dan tertib mengikuti hingga akhir. Saya Hartati Silaban mewakili panitia HR Community pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan maju terus SDM Indonesia. Selamat malam semuanya. Bu Tati, izin Oh iya, iya kita Pak foto Nasir. dulu Bu, foto Oh dulu Bu, foto, foto ya. dulu. Buka kamera Silakan dulu. dipandu Pak. Siap, Oke, silakan dipandu. kawan-kawan, terima kasih Bu Artati, izin. Silahkan kawan-kawan membuka kamera untuk ya paling nggak kita bisa ini melihat kondisinya dan kita akan merupakan ini adalah kegiatan dari HR Community yang harus disampaikan nantinya di rapat pengurus. Oke, silahkan Pak. Jadi tolong berikan senyuman yang terbaik ya untuk kita foto bersama. Sudah semua, masih banyak yang belum ya silahkan ya. Nanti takutnya kita mesti dibuka nanti belum di layar keberapa kita belum tahu. Tapi saran saya silahkanlah kalau memang memungkinkan silahkan dibuka ininya videonya ya. Oke. Mari saya akan eh, kasih waktu. eh, ada 4 layar, jadi kita akan 4 kali ambil foto ya. Oke. Yang pertama, jadi jangan ditutup ya sebelum saya selesaikan 4 slide, baru ditutup nantinya ya. Sebentar, oke. Silahkan berikan senyum yang terbaik. Sebentar, saya foto slide pertama. Sebentar.
Oke, berikutnya slide kedua. Silakan. Kita nggak tahu di mana nih posisinya nanti. Oke, slide kedua. Kedua. Oke, berikutnya slide ketiga. Dan yang terakhir slide keempat. Bentar, slide terakhir ya. Sekali lagi. Oke, sebentar. Oke, terima kasih semuanya. Nanti Terima kasih rekaman Bapak Ibu. apa ini kegiatan ini akan kami share di grup ini grup webinar. Dan mohon maaf juga kalau ada yang terlewati mungkin ya, karena mungkin nggak baca grup jadi terlewati mungkin ya. Jadi ada hal-hal yang kelihatannya terlewati. Jadi mohon maaf mungkin apa kesalahan kita nggak baca grup atau memang admin yang kelupaan. Itu aja Bu Tati. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Nafril. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam. Selamat malam. Terima Selamat kasih Bapak malam. Ibu. Terima kasih Terima Mas Dimas. kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Malam.